Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Amira Najla Azhara di konten Learning Journal Public Speaking keempat. Ya, ini adalah Learning Journal Public Speaking aku yang keempat, guys. Dan ini adalah Learning Journal tersedih aku mungkin ya, karena minggu kemarin kan aku bilang ya bahwa aku pengen banget maju praktek public speaking, dan nyatanya aku udah nggak maju, nggak masuk kelas pula. Memang sangat amat perlu di applause. Nah, mungkin ini Pak Adi, kalau misal Pak Adi nonton, ini bisa menjadi salah satu alasan saya kenapa saya tidak masuk kemarin, Pak. Sebelumnya mohon maaf, Pak, saya tahu ini bukan bercanda, dan pas saya bangun tuh kayak sedih banget gitu. Nah, jadi ceritanya kenapa aku bisa nggak masuk ke kelas Pak Adi kemarin hari Selasa itu adalah karena aku ketiduran. Tanpa basa-basi ya, aku beneran ketiduran. Jadi aku tuh udah bangun dari jam 6 ya. Aku bukan udah bangun, tapi memang aku tuh habis subuh tuh memang udah bangun, nggak tidur lagi sampai jam 6 tuh nggak tidur lagi gitu. Terus udah gitu aku kayak bebenah kamar dan lain. Terus akhirnya aku jam 7 tuh kayak ya udahlah tidur sebentar seperti itu. Terus akhirnya aku ketiduran, aku bablas, dan aku baru bangun jam 10:10. Sedangkan matkul bapaknya itu jam 10.00 dan aku baru bangun jam 10:10. Ya otomatis udah telat nggak sih? Aku datang ke sana ya pasti udah jam 10:30 gitu kan ya. Terus udah kayak gitu, ya udah akhirnya aku nggak bisa masuk, nggak masuk kelas gara-gara aku ketiduran kayak gitu. Dan yang membuat aku paling sedih itu adalah hanya dalam satu minggu itu yang offline itu hanya Pak Adi, dan aku bener-bener gak pulang ke rumah tuh gara-gara matkul itu, tapi akunya sendiri ketiduran. Astagfirullahaladzim. Ya udah akhirnya aku baru pulang kemarin sih hari Sabtu kayak gitu. Nah habis itu tapi tenang aja, learning journal kali ini nggak bakalan kosong isinya, karena aku sudah pelajari PPT yang sudah diberikan sama temen yang kemarin presentasi. Terus juga aku juga udah nanya siapa aja ngelakuin praktek public speaking kemarin seperti itu. Nah, praktek public speaking kemarin itu ada 3 orang pastinya. Siapa aja? Itu ada Noval, ada Resti, dan juga ada Umi. Noval itu ngelakuin kayak orasi terkait organisasi dan juga mahasiswa kayak gitu. Apa sih hubungan antara organisasi juga dengan mahasiswa? Apakah organisasi dan juga organisasi untuk mahasiswa itu sangat penting seperti itu? Nah terus Umi itu ngelakuin cerita terkait Nabi dan juga orang yang buta seperti itu. Terus kalau Resti itu menceritakan tentang drama Korea yang dia tonton kayak gitu. Apakah drama Korea yang kemarin Resti jelaskan itu direkomendasikan? Aku tidak tahu ya guys, karena aku tidak nanya sampai sejauh itu kayak gitu. Nah terus materi kan udah ya, 3 orang yang ngelakuin public speaking juga udah. Terus ya udah, berarti sekarang kita lanjut ke materi apa yang dijelaskan oleh presentator kedua ya. Nah, materi yang dijelaskan oleh presentator kedua itu mengenai metode dan juga teknik dasar dari public speaking. Nah, metode yang disebutkan, ahli yang disebutkan oleh para presentator itu ada 2 yang meriwayatkan terkait metode public speaking seperti itu. Nah, public speaking itu menurut Moh Sudi itu ada 5. Yang pertama, pengenalan public speaking, mohon maaf. Yang kedua, persiapan materi. Yang ketiga, teknik presentasi. Yang keempat,
manajemen cemas, dan juga yang kelima ada berinteraksi dengan metode bagaimana cara kita berinteraksi dengan audiens, seperti itu menurut Mahsudi. Nah, yang kedua itu ada menurut Andiwi. Menurut Andiwi itu metodenya ada 4. Yang pertama metode manuskrip, yang ketiga hafalan memorize. Manuskrip tuh kayak naskah, yang kedua itu hafalan memorize, yang ketiga itu ada spontanitas, dan yang keempat itu ada metode menjabarkan, seperti itu. Nah, dari kedua metode tersebut disimpulkan menjadi 4 metode, ya, 4 metode public speaking. 4 metode public speakingnya dari kesimpulan tersebut ada apa aja? Ada metode langsung, ada metode naskah, ada metode hafalan, dan yang terakhir ada metode variatif, seperti itu. Nah, tadi kan aku udah bilang ya bahwa materinya tuh ada 2. Yang pertama itu terkait metode dasar dari public speaking, dan yang kedua yang sekarang pengen aku jelasin itu terkait teknik dasar dari public speaking itu sendiri. Nah, teknik dasar dari public speaking itu sendiri itu ada 5. Yang pertama itu adalah bagaimana cara kita mengelola grogi kita, teknik bagaimana cara kita mengelola grogi atau kecemasan kita di depan umum, seperti itu. Terus ada juga yang kedua tuh bagaimana cara menyiapkan materi dengan baik, itu ada tekniknya juga, seperti itu. Terus dan yang ketiga itu ada teknik bagaimana cara kita latihan sebelum kita melakukan public speaking, seperti itu. Nah, yang keempat ini nggak kalah penting karena ini ada satu teknik, yaitu teknik vokal. Yang teknik vokal tuh kenapa bisa jadi penting? Karena teknik vokal itu kayak nge-manage bagaimana cara kita bernafas dan mengekspresikan ekspresi kita, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada ice breaking. Nah, di ice breaking itu tuh kenapa dijadikan sebuah teknik dasar? Karena dengan adanya ice breaking kita jadi bisa tahu bagaimana cara kita membuat pembukaan dari public speaking kita itu tuh jauh lebih baik, itu seperti apa supaya lebih seru dan bisa lebih ngebawa audiens kita ke kita tuh seperti apa, kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu bagaimana cara kita mengumpulkan jokes yang bisa kita lakukan dalam melakukan public speaking kita nantinya, seperti itu. Nah, itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan terkait public speaking terkait learning journal keempat aku. Insya Allah bismillahirrahmanirrahim di learning journal kelima aku bisa masuk kelas dan juga bisa ngelakuin praktik public speaking. Itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih banyak semuanya.